Penyebaran umat agama di Nusantara sudah berlangsung dari waktu ke waktu. Sejarah panjang penyebaran umat agama di Nusantara sudah dari abad ke-7 sampai abad ke-20, dari Sailendra sampai Hindia Belanda. Kota Bandung, Jawa Barat merupakan salah satu titik terjadinya sejarah signifikan salah satu agama, yaitu Katolik. Kali ini kita akan menyusuri sejarah Ordo Santa Ursula. Video ini akan menjawab rasa penasaran kita akan sejarah dari perjalanan suster-suster Ursulin yang datang pada abad ke-19 yang meninggalkan sejarah di lokasi-lokasi yang kini menjadi cagar budaya Kota Bandung, yaitu Kampus Santa Angela serta Santa Ursula Bandung. Yang mana semua itu dilakukan untuk satu tujuan, semua demi kemuliaan Tuhan, Soli Deo Gloria. Ordo Santa Ursula merupakan ordo Katolik perempuan pertama yang berkarya di Indonesia. Semua perjalanan itu dimulai dengan 7 suster Ursulin yang datang dari Sittard, Belanda pada 8 Februari 1856 yang mendarat di Batavia atau kini kita kenal dengan Jakarta. Ketujuh suster tersebut bernama Moeder Xavier Nguyen OSU, Suster Barbara van der Meer OSU, Suster Clotilde van Dijk OSU, Suster Jacqueline Kaiser OSU, Suster Coletta Jacobs OSU, Suster Victoire Ruiz OSU, dan Suster Ita Verely OSU. Mereka datang ke Batavia atas dasar permintaan Vikaris Apostolik Hindia Belanda, Monsignor Franken, yang melihat bahwa perempuan, terutama usia sekolah di Batavia, masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka pun mendirikan biara Norwich di Jalan Juanda nomor 29 Jakarta Pusat. Beranjak ke tahun 1905, Vikaris Apostolik Batavia mengundang para suster Ursulin untuk membuka sekolah di Bandung. Pada tahun itu, Bandung belum ditetapkan sebagai sebuah kota madya dan wilayahnya masih disebut dengan Bumi Priangan. Moeder Xavier Nguyen membeli sebuah rumah di Jalan Merdeka nomor 24 Bandung. Sebuah rumah yang relatif besar yang terdiri dari 4 kamar besar, 2 serambi pavilion, dapur, kamar mandi, dan gudang. Pada tanggal 1 Januari 1906, bertepatan dengan ditetapkannya Bandung sebagai kota madya, berangkatlah ketujuh suster tersebut ke kota Bandung menaiki kereta api selama kurang lebih 3 jam lamanya. Mereka dijemput oleh Pastor M. Timmers dan menginap di Hotel Pringer, yang mana adalah hotel tertua di Bandung. Mereka memulai karya dengan menyelenggarakan TKK atau Taman Kanak-Kanak dan SKP atau Sekolah Kepandaian Putri yang kini setara dengan SMP di Jalan Merdeka nomor 24 Bandung. Kehidupan di kota yang baru bagi suster diwarnai dengan kesibukan untuk memulai karya pendidikan. Pasalnya, pada 8 Januari 1906, sekolah harus dimulai dengan pembukaan Taman Kanak-Kanak atau TKK dan Sekolah Kepandaian Putri atau SKP. Para suster diundang ke Bandung sama. Keperluannya atau diundang kebutuhan adalah untuk melayani pendidikan. Di kota Parahyangan saat itu belum ada sekolah ya di kota, dan memang pelayanan pertama terutama untuk anak-anak Hindia Belanda pertama-tama. Maka mereka memulai karya di sini, yaitu di Jalan Merdeka saat ini untuk melayani pendidikan. Hari Senin 8 Januari 1906, Suster Clotilde mulai bekerja pukul 7.30. Hari itu Taman Kanak-Kanak atau TKK mulai dibuka dengan murid yang berjumlah 14 orang. Pada hari yang sama juga, mulai dibuka kursus keterampilan tangan dan Sekolah Kepandaian Putri atau SKP. Pada 1 Juli 1921 dibukalah HBS atau kini dikenal dengan SMA yang diberi nama Santa Angela. Beranjak ke bulan Januari 1930, para suster Ursulin pendidik dari seluruh Jawa menghadiri kongres yang diselenggarakan di Cicurug, Jawa Barat. Pada kongres itu, para suster diminta untuk memulai HIS atau Hollandse Inlandse School, sekolah untuk pribumi setingkat dengan SD sekarang. Pada bulan Januari 1930, HIS yang setingkat dengan SD saat ini didirikan dengan nama Saint Joseph School. Ada 65 anak pribumi yang mendaftarkan diri sebagai murid baru di Saint Joseph School. Mereka merasa bersyukur atas perhatian para suster Ursulin kepada orang-orang pribumi. Gedung untuk HIS dibangun di atas tanah milik provinsi di depan Taman Van Limburg Stirm, Jalan Bengawan, dan Jalan Supratman. Pada 30 Mei 1932, komunitas Houtmanstraat didirikan dengan Moeder Theresia Schrik OSU sebagai pemimpin komunitas dan ada 7 orang suster sebagai anggotanya. Pada hari yang sama dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah dan kapel provinsialat serta novisiat di Houtmanstraat atau kini Jalan Supratman. Pada tahun 1933 sampai 1937, HIS Saint Joseph School pada tahun ajaran barunya mempunyai ratusan murid.
Namun pada 1 Agustus 1940, hal yang menyedihkan terjadi untuk pertama kalinya di mana kelas 1 HIS Saint Joseph School tidak mempunyai murid baru. Jumlah murid ketika itu tinggal 73 orang. Di kompleks sekolah Jalan Anggrek Bandung dekat Jalan Supratman, pada 1 Juli 1952 jenjang pendidikan SMP dibuka lagi. Ketika itu muridnya berjumlah 18 orang. Maria School yang namanya berubah menjadi SD Santa Maria dan Saint Joseph School yang namanya berubah menjadi SD Santo Yosef mempunyai kelas-kelas yang penuh dan sesak akan murid yang ingin mengenyam pendidikan. Pada masa kini SD Santa Maria dan SD Santo Yosef melebur menjadi Santa Ursula. Sekolah Santa Angela Jalan Merdeka dan Santa Ursula terus berkembang di bawah Yayasan Widya Bakti dan Yayasan Prasama Bakti meski bersaing dengan sekolah pemerintah. Berkat dedikasi para suster, jumlah murid terus meningkat dan karya pendidikan Ursulin tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan di Kota Bandung hingga saat ini. Santa Angela, karya Ursulin di Kota Bandung ini berkembang dan juga mendidik anak-anak bangsa, bukan hanya dari Jawa Barat atau Kota Bandung, tapi seluruh Indonesia yang sekolah di Santa Angela. Mereka sungguh menjadi generasi muda bangsa yang memiliki karakter, yang memiliki pengetahuan yang luas, sehingga turut membangun negara dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pendidikan itu adalah salah satu pilar dalam pewartaan gereja, dan itu pun menjadi harapan kami, terutama di Bandung, di Kota Bandung atau di Keuskupan Bandung, karya bisa berkembang. Dan zaman sekarang mungkin kami belajar juga untuk terbuka, untuk bekerja sama, belajar berjalan bersama dengan tarekat-tarekat lain, bersama keuskupan dan bersama setiap orang yang berkehendak baik untuk mengembangkan pendidikan di Keuskupan Bandung.